Halo anak-anakku sekalian, hari ini kita kembali lagi belajar matematika. Kali ini kita sudah masuk ke bab 2, yaitu materi himpunan. Pada materi ini akan dibagi menjadi 2 kali penjelasan. Jadi pada pertemuan hari ini Bu Guru hanya akan membahas tentang apa itu himpunan, pengertian dari himpunan-himpunan yang ada. Sedangkan pertemuan selanjutnya baru kita akan mempelajari tentang operasi dari himpunan. Dalam pengertian himpunan yang akan kita pelajari adalah yang pertama pengertian himpunan, yang kedua anggota himpunan, yang ketiga cara menyatakan himpunan, yang keempat himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, dan himpunan kosong. Yang kelima, himpunan semesta, diagram Venn, dan komplement himpunan. Kemudian ada yang keenam, yaitu himpunan bagian dan himpunan kuasa. Kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama adalah pengertian dari himpunan. Himpunan itu sendiri adalah kumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama atau dapat didefinisikan dengan jelas. Bu Guru ulangi, bahasa singkatnya himpunan adalah kumpulan objek atau benda-benda yang dapat didefinisikan dengan jelas, ya. Perhatikan kata-kata didefinisikan dengan jelas. Artinya kalau dia tidak dapat didefinisikan dengan jelas, berarti dia bukan himpunan. Harus didefinisikan dengan jelas. Mari kita lihat contoh dari himpunan yang termasuk ke dalam himpunan. Misalkan kelompok kendaraan beroda 4. Apakah kendaraan beroda 4 itu dapat kita definisikan dengan jelas? Ya. Kenapa? Karena kendaraan roda 4 itu ada mobil, ya, trek, seperti itu. Itu contoh dari kalimat yang dapat kita definisikan dengan jelas. Contoh yang kedua, kelompok buku matematika dan sains. Kalau kita lihat buku matematika, kita dapat katakan bahwa ini adalah buku matematika. Iya kan? Berarti dapat didefinisikan dengan jelas. Kemudian ada kelompok hewan yang bertelur. Misalnya seperti ayam. Ayam adalah kelompok hewan yang bertelur. Dia jelas, ya. Mari kita lihat perbedaannya yang bukan termasuk dalam contoh himpunan. Kelompok mobil bagus. Di sini dia termasuk ke dalam definisi yang tidak jelas. Kenapa? Karena di sini kata bagus itu tidak pasti, ya. Maksudnya begini. Kalau misalnya ada mobil, perbandingan di antara dua mobil. Yang satu dikatakan bahwa mobil A lebih bagus daripada mobil B. Sedangkan teman kamu mengatakan bahwa menurut saya mobil B lebih bagus daripada mobil A. Ngerti ini? Artinya di sini kata kelompok mobil bagus itu tidak dapat kita definisikan dengan jelas. Dia bagusnya bagus seperti apa. Sedangkan di sini selera orang beda, ya. Kata bagus di sini saya mengatakan bahwa mobil A lebih bagus daripada mobil B. Sedangkan teman saya bisa saja mengatakan bahwa menurut saya mobil B lebih bagus daripada mobil A. Seperti itu. Makanya dia dikatakan dia tidak termasuk ke dalam himpunan karena dia tidak terdefinisi dengan jelas. Mari kita lihat contoh yang kedua. Kelompok buku yang menarik untuk dibaca. Nah, di sini perhatikan kalimatnya, kelompok buku yang menarik untuk dibaca. Misalkan Bu Guru senang membaca buku pelajaran matematika. Karena menurut Bu Guru, buku itu menarik untuk Bu Guru baca. Sedangkan beberapa orang ternyata tidak menyukai buku matematika. Artinya, ngerti nggak? Artinya bahwa kelompok buku yang menarik untuk dibaca di sini dia tidak dapat didefinisikan dengan jelas, ya.
Karena dia tidak pasti ya. Saya mengatakan bahwa buku itu menarik, orang lain belum tentu mengatakan bahwa buku itu menarik. Seperti itu. Contoh yang ketiga, kelompok hewan lucu. Ya, kelompok hewan lucu. Pernah lihat YouTuber Alshad Ahmad? Dia mengatakan bahwa harimau itu hewan yang lucu. Jadi dia pelihara. Nah, sedangkan harimau ternyata adalah hewan buas. Banyak orang yang takut kan? Jadi ngerti kan maksudnya? Saya mengatakan bahwa hewan itu lucu, sedangkan orang lain belum tentu mengatakan bahwa hewan itu lucu. Artinya dia di sini tidak didefinisikan dengan jelas. Perhatikan perbedaannya dengan himpunan. Kelompok kendaraan beroda 4. Kalau orang melihat mobil, apakah dia akan mengatakan, apakah ada orang yang akan mengatakan bahwa itu bukan mobil, itu bukan kendaraan beroda 4? Sedangkan kalau mobil sudah jelas kan, dia adalah kendaraan beroda 4. Di sini sudah pasti ya, dia sudah didefinisikan dengan jelas. Perhatikan yang ini, kelompok buku matematika dan sains. Kalau saya memegang buku itu ada tulisan buku matematika. Apakah akan ada orang yang mengatakan itu bukan buku matematika, sedangkan di situ dia sudah jelas bahwa ini adalah buku matematika. Kemudian yang ketiga, kelompok hewan bertelur. Ayam, misalnya contohnya ayam. Saya mengatakan bahwa ayam adalah kelompok hewan yang bertelur. Apakah akan ada orang yang mengatakan bahwa tidak, dia bukan kelompok hewan yang bertelur? Kan tidak ada ya. Kalau dia mengatakan seperti itu berarti dia salah kan? Sedangkan hewan termasuk ke dalam kelompok hewan yang bertelur. Perbedaannya dengan yang tadi, kelompok hewan yang lucu. Di sini kata lucu dia tidak didefinisikan dengan jelas. Karena kalau orang A mengatakan bahwa itu hewan lucu, orang B belum tentu mengatakan bahwa hewan itu lucu. Seperti itu ya, cara untuk membedakan mana yang termasuk himpunan, mana yang termasuk bukan himpunan. Untuk masuk ke dalam himpunan, dia harus didefinisikan dengan jelas kata-katanya, harus terdefinisi dengan sangat jelas. Kalau dia tidak jelas, misalnya seperti ini, yang bagus sebagus apa, menarik semenarik apa, atau lucu selucu apa, di situ dia tidak didefinisikan dengan jelas, maka dia tidak termasuk ke dalam himpunan. Itu adalah contoh-contoh dari yang termasuk ke dalam himpunan dan yang termasuk ke dalam bukan himpunan. Berikut mari kita lihat penjelasan dari anggota himpunan. Suatu himpunan dinotasikan, dilambangkan atau dinamai dengan huruf kapital. Huruf kapital itu huruf besar ya. Jadi himpunan itu dilambangkan atau dituliskan atau dinamai dengan huruf besar, misalnya A besar, B atau D, bebas ya. Hurufnya bebas, intinya dia harus huruf besar. Anggota himpunan dilambangkan dengan tanda seperti ini, D seperti E tapi bukan E, modelnya seperti ini. Dan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan seperti ini, anggota tapi dicoret seperti ini. Jadi ini artinya bukan anggota himpunan. Yang ini yang disebut dengan anggota himpunan. Misalkan contohnya, jika T adalah himpunan alat tulis. Kalimatnya jika T adalah himpunan alat tulis, berarti buku termasuk ke dalam himpunan T. Tetapi pisau itu bukan alat tulis, berarti pisau tidak termasuk ke dalam anggota himpunan T. Seperti itu ya cara penulisan, mana yang termasuk ke dalam anggota himpunannya, mana yang tidak termasuk ke dalam anggota himpunannya. Mari kita lanjutkan yang ketiga. Cara-cara menyatakan himpunan. Di sini ada 3 cara, ada 3 cara penulisan dari himpunan. Misalkan, jika diketahui himpunan bilangan cacah yang kurang dari 5 dan himpunan tersebut dinamai dengan himpunan B. Jadi nama himpunannya adalah himpunan B, sedangkan kalimatnya adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 5. Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari 0 ya, yang kurang dari 5.
Ada 3 cara untuk menyatakan himpunan tersebut. Jadi ada 3 cara untuk menyatakan himpunan. Yang pertama adalah dengan mendaftarkan anggotanya atau disebut dengan metode tabulasi. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu cara dengan notasi pembentuk himpunan. Yang pertama tadi dengan mendaftarkan anggotanya, yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan atau biasa disebut dengan metode bersyarat. Kemudian ada yang ketiga dengan menggunakan kata-kata atau metode deskripsi. Seperti apa sih penjelasan dari cara menyatakan himpunannya dari masing-masing tersebut? Mari kita lihat. Menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya atau disebut dengan metode tabulasi adalah menuliskan anggota-anggota himpunan di antara kurung kurawal yang dipisahkan dengan tanda koma. Perhatikan, cara penulisannya selalu huruf besar, itu adalah nama dari himpunannya, kemudian sama dengan kita menggunakan tanda kurung kurawal. Ini disebut dengan kurung kurawal. Kita tidak boleh menggunakan kurung biasa untuk penyebutan anggota dari himpunan ya. Jadi yang belum tahu cara membuat tanda kurung kurawal harus dipelajari, karena penulisannya harus selalu dengan menggunakan tanda kurung kurawal, atau lebih jelas yang ini ya, modelnya seperti ini. Tadi kalimatnya di sini adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 5. Metode yang pertama atau cara menyatakan yang pertama adalah dengan mendaftarkan anggotanya. Didaftarkan anggotanya berarti kita sebutkan bilangan yang diketahui. Di sini himpunannya yang diketahui adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 5. Bilangan cacah dimulai dari 0, dan di sini dikatakan kurang dari 5. Berarti anggotanya adalah himpunan B sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Kurang dari 5 ya, berarti 5 tidak dituliskan, berarti hanya sampai 4. Seperti itu cara mendaftarkan anggota-anggotanya. Jadi apa yang diketahui ini kita sebutkan anggotanya. Kemudian ada cara yang kedua lagi, yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Dari soal ini kita akan membuat menjadi 3 ya. Yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan. Menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan atau dengan metode bersyarat, yaitu anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Cara penulisannya seperti ini. Himpunan B selalu huruf besar sama dengan, kemudian kita pakai kurung kurawal, kita pakai X, kemudian ada garis tegak. Garis tegak ini dibaca di mana? Jadi X di mana? X kurang dari 5 ya, di sini dikatakan bilangannya itu kurang dari 5, maka kita tuliskan X-nya itu nanti kurang dari 5, dan X adalah anggota bilangan cacah ya, karena di sini diketahui bahwa himpunan tersebut adalah bilangan cacah yang kurang dari 5. Maka penulisan notasinya adalah X di mana X tersebut kurang dari 5 dan X adalah bilangan cacah. Begitu cara penulisan dari notasi pembentuk himpunan. Contoh yang ketiga, cara menyatakan himpunan yang ketiga adalah dengan kata-kata. Menyatakan himpunan dengan kata-kata atau biasa disebut dengan metode deskripsi, yaitu menuliskan syarat keanggotaan himpunan di antara kurung kurawal. Ya, jadi dia hanya disebutkan dalam bentuk kata-kata. Yang pertama tadi dengan menyebutkan anggotanya, yang kedua dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan, ini notasinya. Kemudian yang ketiga dengan kata-kata. Bilangan himpunan B adalah, kemudian kita pakai kurung kurawal, bilangan cacah yang kurang dari 5 ya, himpunan bilangan cacah yang kurang dari 5, bilangan cacah yang kurang dari 5. Seperti itu cara menyatakan himpunan. Jadi dari satu soal kita akan membuat 3 cara menyatakan himpunan. Bisa dengan mendaftarkan anggotanya, bisa dengan notasi, bisa juga dengan menggunakan kata-kata saja. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat, ada himpunan berhingga,
ada himpunan tak berhingga, dan ada himpunan kosong. Yang pertama, himpunan berhingga. Yang disebut dengan himpunan berhingga adalah himpunan yang memiliki anggota berhingga, dapat dihitung. Ya, berhingga itu maksudnya himpunannya, anggotanya masih bisa kita hitung jumlahnya berapa. Contohnya misalkan himpunan A 1, 2, 3, 4 sampai 25. Jumlah dari anggotanya masih dapat kita hitung kan? Jumlahnya, oh jumlah anggotanya di sini ada 25. Seperti itu maksudnya dari himpunan berhingga. Kemudian yang B, himpunan tak berhingga, yaitu himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga. Artinya himpunannya tidak, anggotanya tidak dapat kita hitung jumlahnya ada berapa. Misalkan contohnya himpunan B 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Dan seterusnya ini kita tidak tahu sampai berapa. Maka di sini disebut tak berhingga atau kita tidak tahu jumlahnya ada berapa. Kemudian yang C, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Ya, jadi di antara himpunan-himpunan ada juga yang disebut dengan himpunan kosong atau himpunan yang tidak mempunyai anggota, dan dinotasikan dengan tanda seperti ini, hanya kurung kurawal kosong ya, isinya nggak ada, atau biasa dituliskan 0 kemudian dicoret, artinya himpunan kosong. Contohnya himpunan C adalah kumpulan siswa kelas 7 yang berusia 20 tahun. Ya, kumpulan siswa kelas 7 yang berusia 20 tahun. Apakah siswa kelas 7 ada yang berusia 20 tahun? Tidak ada kan? Artinya dia adalah himpunan karena kata-katanya bisa kita definisikan dengan jelas, tapi anggotanya tidak ada. Maka dia disebut ada dengan himpunan kosong. Contoh lain yang bisa kita ambil dari himpunan kosong, misalkan himpunan kumpulan nama-nama hari yang berawalan dari huruf Y. Sedangkan nama-nama hari tidak ada yang berawalan dari huruf Y ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Maka dia disebut dengan himpunan kosong. Ya, mengerti ya di sini himpunan kosong. Himpunan kosong itu adalah kalimat atau kata-kata himpunan tapi tidak mempunyai anggota. Seperti itu. Next. Yang kelima, himpunan semesta, diagram Venn, dan komplement himpunan. Yang A disebut dengan himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta biasa dilambangkan dengan huruf S. Jadi himpunan semesta itu himpunan yang memuat semua anggota. Jadi misalnya nanti ada ya di dalam contohnya, nanti Bu Guru akan kasih lihat. Di sini penjelasannya dulu. B, diagram Venn. Yang disebut dengan diagram Venn adalah suatu himpunan yang disajikan dengan gambar. Nanti akan kita gambar. Gambar tersebut dinamakan diagram Venn. Aturan dalam menggambar diagram Venn adalah seperti berikut. Ya, cara menggambar diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang. Kita akan buat dalam bentuk persegi panjang, kemudian diberikan nama S di sudut kiri atas. Jadi persegi panjang, kemudian ada S di pojok kiri atas. Syarat yang kedua, setiap anggota himpunan semesta digambarkan dengan noktah diikuti objek anggota di dalam persegi panjang. Misalkan selalu ada tanda titik seperti ini, baru sebutkan nama anggotanya. Misalnya titik Samarinda, titik Banjarmasin, titik Tanjung Selor, dan titik Sangkawang. Seperti itu cara penulisan dari anggota himpunan di dalam diagram Venn nanti. Nanti Bu Guru akan kasih lihat contohnya. Kemudian syarat yang ketiga, himpunan di dalam semesta, misalkan himpunan A ada Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan sebagainya. Digambarkan dengan kurva tertutup.
kurva tertutup ya. Jadi kurva tertutup biasanya berbentuk oval, bisa juga lingkaran, bisa oval. Intinya dia adalah kurva tertutup yang memuat anggota-anggota dari himpunannya. Mari kita lihat contohnya ya. Nanti contohnya seperti ini, nanti Bu Guru akan jelaskan. Kita lihat dulu yang dimaksud dengan komplement himpunan. Komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota himpunan semesta yang bukan anggota A, ya, yang disebut dengan komplement himpunan A. Berarti dia adalah anggota dari himpunan semesta yang bukan anggota A. Mengerti ya kata-katanya di sini? Yang disebut komplement A berarti dia bukan anggota A artinya. Komplement himpunan A dilambangkan dengan tanda A, kemudian ada pangkat C di atasnya, atau biasa juga dituliskan A baru ada tanda petik di atasnya ya. Tergantung penulisnya siapa. Dibacanya komplement A atau bukan anggota A. Notasi himpunannya misalkan A komplement sama dengan X, di mana X adalah anggota himpunan semesta dan X itu bukan anggota A. Pada diagram Venn di samping A komplement adalah yang Tarakan, Bontang, Banjarbaru, dan Singkawang. Nah, ini yang tadi Bu Guru sebut dengan diagram Venn. Dituliskan dalam bentuk persegi panjang, kemudian himpunan semestanya dituliskan di pojok kiri atas. Semesta ya, semesta itu artinya semua yang ada di dalam kotak persegi panjang ini adalah anggota dari himpunan semesta. Kemudian ada himpunan A. Cara penulisan anggota dari himpunan A dituliskan di dalam kurva tertutup. Ya, ini disebut dengan kurva tertutup. Lingkar, bisa juga tidak berbentuk lingkaran, bisa oval ya. Intinya dia kurvanya tertutup. Kemudian penulisan dari anggota-anggota himpunannya selalu ditulis dalam noktah seperti ini atau titik. Titik baru disebutkan anggotanya. Titik Pontianak, titik Palangkaraya, dan seterusnya. Ini yang ada di dalam kurva tertutup ini disebut dengan anggota dari himpunan A. Sedangkan komplement dari himpunan A, yang disebut dengan komplement dari himpunan A adalah anggota-anggota selain A atau yang bukan anggota A. Berarti A komplementnya dari gambar diagram Venn ini ada Tarakan, Bontang, Banjarbaru, dan Singkawang. Seperti itu ya. Yang terakhir, yang keenam, ada himpunan bagian dan himpunan kuasa. Yang pertama, himpunan bagian dulu. Syarat suatu anggota menjadi himpunan bagian dari anggota yang lain, yaitu A himpunan bagian dari B. Syaratnya adalah jika semua himpunan anggota A menjadi anggota B. Ya, ngerti ya di sini? Jadi syarat suatu himpunan menjadi himpunan bagian dari anggota lain, yaitu A himpunan bagian dari B. Misalkan A himpunan bagian dari B, berarti semua anggota A menjadi anggota B, dan ada anggota B yang tidak menjadi anggota A. Himpunan A menjadi himpunan dari B, A subset dari B, dilambangkan dengan tanda seperti ini. A himpunan bagian dari B. Himpunan A bukan himpunan bagian dari B, dituliskan seperti ini. A bukan himpunan bagian dari B. Seperti itu. Yang kedua, ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang anggota himpunan-himpunan bagian dari A. Himpunan kuasa dilambangkan dengan P dalam kurung A. Ini disebut dengan himpunan kuasa dari A. Banyak anggota dari himpunan kuasa dituliskan dengan tanda huruf N. Menentukan banyaknya jumlah dituliskan dengan huruf N. Ini jumlah dari himpunan kuasa. Jumlah dari himpunan A sama dengan P, maka jumlah dari himpunan kuasa C
Cara menghitung berapa jumlah dari himpunan kuasanya berarti 2 pangkat N atau 2 pangkat dari jumlah dari himpunannya. Seperti itu. Nanti kita lihat di contoh. Misalnya himpunan A anggotanya 1 dan 2, berarti jumlah dari anggotanya ada 2 angka ya, ada 2 angka di dalamnya. Himpunan bagian dari A. Cara menentukan himpunan bagian dari A adalah himpunan kosong, kemudian 1. 1 adalah himpunan bagian dari A, karena 1 ada di dalam A, benar ya. 2 juga adalah himpunan bagian dari A, karena 2 ada di dalam himpunan A, benar. 1,2 adalah himpunan bagian dari A, karena 1,2 juga ada di dalam himpunan A, benar ya. Jadi di sini maksudnya cara penulisan dari himpunan bagiannya, kita akan pisah-pisahkan himpunan dari yang ada. Kemudian himpunan kuasa dari A. Himpunan kuasa itu himpunan yang anggotanya adalah himpunan-himpunan bagian dari A. Jadi kita tuliskan semuanya. Ini himpunan kuasanya adalah himpunan kosong, 1, 2, dan 1,2. Berapa jumlah dari himpunan kuasa dari A? Tadi rumusnya adalah 2 pangkat N. Berarti 2 pangkat 2. 2 yang pangkatnya ini kita dapat dari jumlah ini ya. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka jumlah himpunan kuasa dari A adalah 4. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Contoh soal. Mari kita lihat contoh. Contohnya di sini yang Bu Guru kasih adalah contoh cara menyatakan himpunan ya. Seperti yang tadi, cara menyatakan himpunan itu ada 3 cara, yaitu dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan cara mendaftarkan anggotanya. Misalkan yang A. A adalah himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang berawalan dengan huruf J. A adalah himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang berawalan dengan huruf J. Kita akan buat yang pertama dengan kata-kata. Kata-kata ya berarti tinggal kita ulang saja ya. Himpunan A sama dengan, kemudian kita buat dalam kurung kurawal nama bulan dalam 1 tahun yang berawalan dengan huruf J, kemudian tutup kurungnya lagi. Ini dengan kata-kata. Kalau kita mau buat dalam notasi berarti A sama dengan, kemudian buka kurung, X, di mana X nama bulan yang berawalan dengan huruf J, kemudian tutup. Ya, seperti itu cara membuat dalam bentuk notasi. Yang ketiga, dengan mendaftarkan anggotanya. Ya, berarti kita akan sebutkan. Kalau mendaftarkan anggota berarti kita sebutkan nama bulan yang berawalan dengan huruf J itu ada bulan apa saja. Ternyata ada Januari, Juni, dan Juli. Berarti penulisannya himpunan A sama dengan, kita buka kurung, kita tuliskan nama bulannya. Januari, Juni, Juli, seperti itu. Kemudian yang B. B adalah himpunan huruf pembentuk kata komposisi. B adalah himpunan pembentuk kata komposisi. Sama kita buat seperti yang A tadi. Kita buat pertama dalam bentuk kata-kata, berarti tinggal kita salin saja B sama dengan huruf pembentuk kata komposisi. Mudah ya. Kemudian yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan, berarti himpunan B sama dengan kurung kurawal X, di mana X himpunan pembentuk kata komposisi. Kemudian kita tutup. Yang ketiga dengan mendaftarkan anggotanya, ya. Himpunan huruf pembentuk kata komposisi, kita akan tuliskan anggotanya. Huruf-huruf yang membentuk kata komposisi, perhatikan di sini penulisan dari anggotanya. Huruf yang double tidak boleh kita tuliskan 2 kali. Misalkan di sini ada huruf O2 atau huruf O tidak boleh kita tulis 2 kali karena kita mau hitung berapa huruf yang ada di dalam kata pembentuk komposisi ini. I juga ada 2, S juga ada 2. Kita hanya boleh tulis 1 kali. Berarti anggota-anggota dari kata komposisi ini hanya huruf K, huruf O, huruf M, huruf P, huruf S, dan huruf I. Seperti itu
daftar dari anggotanya. Seperti itu ya. Di sini perhatikan catatannya. Anggota himpunan yang sama ditulis hanya satu kali, karena di sini himpunan B adalah himpunan huruf pembentuk, ya, huruf yang membentuk dari kata komposisi. Seperti itu. Kemudian yang C. Yang C adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 4. Seperti biasa, kalau kata-kata kita hanya menyalinnya saja, C sama dengan buka kurung bilangan asli yang kurang dari 4. Kemudian dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan di sini kita bisa tuliskan, di sini ada dua pilihan cara penulisan ya. Bisa juga dengan himpunan C sama dengan buka kurung X, di mana X bilangan asli yang kurang dari 4. Ini juga benar. Biasa juga dituliskan seperti ini. Himpunan C sama dengan, kemudian buka kurung kurawal X, di mana di sini kan dikatakan kurang dari 4, bilangan asli yang kurang dari 4 ya. Berarti bisa langsung dengan notasi X kurang dari 4, X bilangan asli. Ya. Kalau kita mau tuliskan seperti ini juga benar. Yang di atasnya juga benar. Kemudian yang terakhir dengan mendaftarkan anggotanya. Bilangan asli yang kurang dari 4. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 dan kurang dari 4. Berarti anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Penulisannya himpunan C sama dengan buka kurung kurawal, kemudian kita tuliskan anggotanya 1,2,3. Seperti itu. Demikianlah penjelasan untuk pengertian-pengertian dari himpunan. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih.